Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dika Fajar. Pada video kali ini saya akan bahas tentang latihan soal bilangan pecahan. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Pecahan yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah yang mana? Untuk menjawab soal ini adalah kita jawabnya pecahannya dalam bentuk arsir per semua. Yang di arsir ada berapa? Ada 2 kotak ya. Dan semuanya ada berapa? Ada 8 kotak. Kita sederhanakan di sini dibagi 2 semua menjadi 1/4. Sehingga jawabannya adalah option yang B. Kita ke soal berikutnya. Diketahui banyak murid laki-laki 20 anak dan murid perempuan 10 anak. Cara menyatakan banyak murid laki-laki memakai bilangan pecahan adalah berapa? Di sini untuk menyatakan murid laki-laki yaitu laki-laki per semua ya. Di sini laki-laki ada berapa? Ada 20 ya. Kemudian semuanya berapa? Berarti kita jumlahkan 20 ditambah 10. Berarti 30 ya, berarti 20/30. Atau kita bagi 10 semuanya, berarti menjadi 2/3. Sehingga jawabannya adalah option yang A. Kita ke soal berikutnya. Bilangan pecahan yang senilai dengan 3/5 adalah yang mana? Kita lihat di option di sini, kita cari yang ketika dibagi dengan sebuah angka jawabannya 3/5. Di sini option B yaitu 15/25. Ketika dibagi dengan 5 itu menjadi 15 bagi 5 3, 25 bagi 5 5 ya, 3/5. Sehingga sama nilainya dengan soalnya. Berarti jawabannya adalah option yang B. Kita ke soal berikutnya. Bilangan pecahan yang bernilai paling besar adalah yang mana? Bernilai paling besar ini jika bilangannya berurutan, maka yang besar adalah yang paling besar nilainya ya. Maksudnya seperti ini. Ini kan 4 dan 5 ini berurutan ya. Habis 4 5. Ini 6 dan 7. Habis 6 7. 7 dan 8. Habis 7 8. Sehingga nanti jawabannya yang paling besar adalah yang 7 dan 8 ya. Sehingga jawabannya adalah option yang D. Kita ke soal berikutnya. Hasil dari setengah tambah 1/8 kurangi 1/4 adalah berapa? Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu KPK dari 2, 8 dan 4, yaitu dari 8 ya. Kemudian yang depan ini kita kalikan dengan 4 menjadi 4. Kemudian yang ini tidak usah, ditambah 1. Ini kita kalikan 2, berarti dikurangi 2. Dengan 4 tambah 1 5 kurangi 2 berarti 3. Berarti 3/8 ya. Sehingga jawabannya adalah option yang B. Kita soal berikutnya. Hasil dari 5/6 kali 8/10 dibagi 1/3 adalah berapa? Kalau di sini 5/6 dikali 8/10 dibagi dengan 1/3. Kita jadikan pecahan biasa. Berarti di sini kita kalikan ya, 3 kali 1 tambah 1. Berarti ketemunya 4 atau 4/3. Yang bagi kita balik. Berarti seperti ini ya, 8/10 dikali dengan 3/4 ya, dibalik. Kita bisa melakukan coret-coret di sini. 3 dengan 6 menjadi 2. Kemudian 4 dengan 8 menjadi 2. 2 dengan 2 coret habis ya. 5 dengan 10 menjadi 2 yang bawah. Berarti ini sama dengan 1/2 ya. Sehingga jawabannya adalah option yang B. Berikutnya, hasil dari 5/6 tambah 1/3 per 5/6 kurangi 1/3 adalah berapa? Di sini kita kerjakan atas dulu ya. Berarti diajar seperti ini ya. Ini per 6. Kemudian 5 ditambah ini kita samakan, berarti dikalikan 2 ya. Ditambah 2 per yang bawah. Ini juga per 6 juga. Ini 5 dikurangi juga dikalikan 2 ya. Berarti dikurangi 2. Berarti sama dengan 7/6 per 3/6. Ingat per itu bagi ya. Jadi 7/6 dibagi dengan 3/6. Atau sama dengan 7/6 jadikan kali, berarti 6/3. Kita coret-coret di sini 6 dengan 6 menjadi 7/3 saja. Sehingga jawabannya adalah option yang B. Kita ke soal berikutnya. Reza mempunyai tali 2,3/4 meter. Tali tersebut digunakan untuk membuat tali jemuran 1,5 meter. Sisa tali Reza adalah berapa? Di sini awalnya punya 2,3/4 meter. Kemudian digunakan, berarti nanti dikurangi ya, 1,5. Untuk mengerjakan ini kita kumpulkan dulu bilangan bulat dengan bilangan bulat. Berarti nanti 2 kurangi 1 ditambah pecahan dengan pecahan 3/4 dikurangi setengah ya. Di sini 2 kurangi 1 yaitu sama dengan 1 ditambah kita samakan penyebutnya berarti 4/4 ya. Ini 3, ini dikalikan 2
berarti dikurangi 2, berarti sama dengan 1 ditambah 1/4 atau 1/4. Sehingga jawabannya adalah option yang B. Kita ke soal berikutnya. Seorang ibu membeli 80 kg beras. Jika rata-rata pemakaian beras setiap hari adalah setengah kilogram, maka beras tersebut akan habis digunakan dalam waktu. Di sini berarti pembagian ya, 80 kilo. Rata-rata itu pembagian ya, berarti dibagi dengan setengah. Atau sama dengan 80 dikali dengan 2/1. Berarti 80 kali 2 harus 60 ya. Sehingga jawabannya adalah option yang B. Kita ke soal berikutnya. Brian memiliki sebidang tanah, 1/5 bagian ditanami sayur, 1/4 bagian ditanami jagung, dan sisanya ditanami padi. Jika luas tanahnya 100 meter persegi, maka luas tanah untuk ditanami padi adalah berapa? Di sini kita mencari sisanya dulu ya untuk tanam padi, berarti sisa padi ya. Awalnya dia punya sebidang tanah, berarti awalnya 1, kita kurangi dengan 1/5 untuk sayur, 1/4 untuk jagung ya, kurangi 1/4. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini 5 dan 4 jadi per 20 ya. Ini kita kalikan 20 menjadi 20. Ini kita kalikan 4 berarti dikurangi 4. Ini kita kalikan 5 jadi dikurangi 5. Berarti sama dengan 11/20. Untuk luas tanah yang ditanami padi, berarti nanti luas tanahnya adalah 11/20. Kita kalikan dengan luas tanahnya yaitu 100 meter persegi. Kita kalikan 100. Berarti 20 sama 100 coret-coret menjadi 5 atau sama dengan 11 kali 5 yaitu 55. Sehingga jawabannya adalah option yang B. Kita ke soal berikutnya. Bilangan pecahan 0,545454 dan seterusnya akan dibuat dalam bentuk P per Q dengan P dan Q bilangan bulat. Bilangan itu adalah berapa? Ingat rumus cepatnya untuk bilangan berulang yaitu adalah memuat 9 untuk penyebutnya. Sehingga di sini nanti 54 54 54 ya. Lalu di sini 54 per di sini penyebutnya muat 9 kali 2 angka berarti nanti ini 99. Sehingga jawabannya adalah 54 per 99 atau option yang B. Kita ke soal berikutnya. Bilangan pecahan 0,18 18 18 1 dan seterusnya akan diubah dalam bentuk pecahan paling sederhana A per B. Nilai dari 2A plus B adalah berapa? Sama. Yang berulang adalah 18 18 18 ya, berarti lu 18. Tadi rumus cepat adalah memuat 9 untuk penyebutnya, kali 2 angka berarti nanti ini 99 ya. Kemudian ini bentuk pecahan paling sederhana, berarti kita bagi semuanya dengan 9 menjadi 2/11. Sehingga ini adalah A per B nya. Sehingga A sama dengan 2 dan B sama dengan 11 ya. Sehingga nilai 2A plus B itu sama dengan 2 dikali 2 ditambah 11 itu sama dengan 4 tambah 11 yaitu sama dengan 15. Jawaban berarti option yang C. Kita soal berikutnya. Hasil dari 3 pangkat min 2 adalah berapa? Untuk pangkat negatif kita ingat sifatnya A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi untuk menghilangkan negatifnya itu kita bawa ke bawah ya, atau jadikan seper ya. Sehingga jadi 1 per 3 pangkat 2 atau sama dengan 1 per 9. Sehingga jawabannya adalah option yang A. Kita soal terakhir. 1 per 3/5 dikali 1,5 dibagi 20% adalah berapa? Kita jadikan menjadi pecahan biasa. Berarti nanti 5 dikali 1 tambah 3 berarti nanti 8/5 dikali, kita jadikan menjadi bentuk pecahan ya, menjadi 15/10 dibagi dengan persennya jadikan juga pecahan menjadi 20/100, atau yang bagi kita jadikan kali 8/5 kali 15/10 dikali 100/20 ya. Kita coret-coret di sini 5 dengan 15 yaitu 3, kemudian 20 dengan 100 yaitu 5 yang atas ya. Ini 5 dengan 10 2 dengan 8 menjadi 4 ya. Misalkan 4 dan 3 berarti 4 kali 3 itu sama dengan 12. Sehingga jawabannya adalah option yang A. Ya, demikian pembahasan saya tentang latihan bilangan pecahan. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.